Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihatul Jannah dengan NIM 201240115 kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah. Izinkan saya mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul tentang RAN atau gadai. Definisi RAN dan dasar hukumnya dalam Islam. Apa itu RAN atau gadai? RAN atau gadai secara harfiah berarti tetap atau menahan. Dalam konteks syariah, RAN adalah akad pengerahan barang yang berharga atau marhun oleh pemberi gadai atau rahin kepada penerima gadai atau murtahin. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan dan keamanan bagi kreditur serta memungkinkan debitur mendapatkan pinjaman dengan cara yang halal. Terus yang selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum RAN. Praktik RAN berlandaskan kuat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan hadis-hadis Nabi juga banyak menjelaskan implementasi gadai dalam kehidupan sehari-hari, serta menegaskan posisinya sebagai transaksi yang diakui dalam syariat. Yang selanjutnya ada rukun-rukun RAN. Yang pertama ada akad atau ijab kabul. Pernyataan yang kesepakatan antara rahin, pemberi gadai, dan murtahin, penerima gadai, dan yang kedua pihak yang berakad, rahin, pemberi gadai, dan murtahin, penerima gadai yang cakap hukum. Yang ketiga ada barang jaminan atau marhun, yaitu harta yang dijadikan jaminan harus bernilai dan dapat dijual. Yang terakhir ada utang, yaitu marhun bih. Jumlah pinjaman atau kewajiban yang dijamin dengan barang gadai tersebut. Yang selanjutnya ada syarat-syarat RAN atau gadai agar transaksi tersebut sah dan halal. Syarat rahin atau murtahin yaitu keduanya harus baligh, berakal, dan memiliki hak untuk bertindak secara hukum. Yang selanjutnya ada syarat barang jaminan atau marhun, yaitu syaratnya milik penuh rahin, memiliki nilai ekonomi, tidak terlarang secara syariah, dan dapat diserahkan kepada murtahin. Yang selanjutnya ada syarat untuk utang atau marhun bih, yaitu utang harus jelas jumlahnya dan batas waktu pelaksanaannya harus jelas. Dan yang terakhir itu ada syarat akan akad RAN, yaitu dilakukan dengan sukarela, tidak ada paksaan apapun, dan adanya jabatan tangan. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban pihak rahin atau pemberi gadai. Hak rahin mendapatkan pinjaman dari murtahin, mengambil kembali barang jaminan setelah melunasi utang, mendapatkan keuntungan dari barang jaminan jika ada kesepakatan, menuntut ganti rugi jika barang jaminan rusak karena kelalaian murtahin. Selanjutnya ada kewajiban bagi rahin, yaitu yang pertama melunasi utang sesuai dengan waktu yang disepakati. Yang kedua, menyerahkan barang jaminan kepada murtahin, dan yang ketiga menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan jika disepakati, dan yang terakhir tidak menjual atau menghibahkan barang jaminan tanpa izin dari murtahin. Dan adapun ayat yang selanjutnya yaitu pembatalan transaksi RAN, kondisi dan konsekuensi hukumnya. Yang pertama itu ada pelunasan hutang, yang kedua pelepasan jaminan oleh murtahin, yang ketiga pengalihan kepemilikan, yang terakhir ada musnahnya barang jaminan. Terus yang selanjutnya ada musnahnya barang jaminan atau marhun. Musnah bukan karena kelalaian murtahin. Jika musnah karena bencana alam atau faktor di luar kendali murtahin, utang rahin tetap wajib dilunasi. Dan yang kedua ada musnah karena kelalaian murtahin. Murtahin itu wajib mengganti rugi senilai barang jaminan dan utang rahin dianggap lunas sejumlah nilai ganti rugi tersebut. Dan yang terakhir ada asuransi, yaitu dalam praktik modern
Barang jaminan sering diasuransikan untuk melindungi kedua belah pihak dari risiko musnah dan kerusakannya. Terus yang selanjutnya ada kesimpulan daripada rahin atau gadai ini adalah akad menahan harta benda milik pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman dan memungkinkan pemberi hutang mendapatkan dana tanpa harus kehilangan barangnya. Jika dia mampu melunasi hutangnya, rahran atau gadai ini didasarkan pada hukum Islam seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, serta harus memenuhi rukun dan syarat yang tertentu yang sudah tertera di dalam Islam, seperti adanya pihak rahin, pemberi gadai, murtahin, penerima gadai, marhun, barang jaminan, dan sirat, yaitu ijab kabul. Mungkin cukup sekian yang saya bisa presentasikan kepada Bapak. Sebelum saya menutupi presentasi ini, saya ada sebuah pantun, yaitu tentang biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, Pak.